Baik, kita baca bersama dari ayat 116 ini ya, awali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai tanda waqaf ya, tarik nafasnya yang panjang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah sampai ujung ayat, tarik nafas. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Satu ayat, tarik nafas. Fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Panjang, kita bagi dua sampai lakum ya, yang di bawah satu kata, tarik nafas. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum. Ulang dari waqad, berhenti di tanda waqaf, tarik nafas. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi sampai tanda waqaf, tarik nafas. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm sampai ujung ayat, tarik nafas. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin sampai tanda waqaf, tarik nafas. Wa zaru dhahiral ismi wa batinah sampai ujung ayat, tarik nafas. Illalladzina yaksibunal isma sayujzawna bima kanu yaqtarifun. Tutup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berusaha untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 6, surah Al-An'am ayat 116 insyaallah sampai dengan ayat 120. Semoga apa yang kita usahakan ini
baik membacanya sampai suara serak, baik mendengarkannya, melihatnya, ataupun memperhatikannya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, mendengarkan ayat suci Al-Quran, menambah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita baik dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Mata kita, telinga kita, hati kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan kalau mata kita, telinga kita, hati kita tidak dipakai untuk mempelajari, mendengar, melihat ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah menyamakannya dengan kita seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan adol, lebih sesat. Cek siapa menisoknya nyawanan? Cek Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Cobi gerak dibuka pada orang semangat ngawas Quran. Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Leres tuh, mun teu leres lepat. Ya. 179 surah 7 Al-A'raf 179. Terus ketemu ngarah yakin bu kami tinggal ayatnya orang ke moal yakin sebab mata orang ke dihisab ya. 179 ya, pojok paling atas sebelah kiri. Walaqad zara'na, dan la sungguh qad telah, walaqad dan sungguh telah dara'na kami ciptakan, kami sediakan li jahannama untuk neraka jahanam ya. Kata Allah, dan sungguh telah kami siapkan untuk isi neraka jahanam itu katsiron, kebanyakan, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan dari manusia. Ya Allah menjelaskan. Jadi neraka jahanam itu nanti akan diisi oleh bangsa jin dan manusia. Jin yang mana, manusia yang mana? Lahum kulubun, jin dan manusia yang diberi kulubun, hati, akal, la yafqahuna biha, tetapi akalnya, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jita hati kita kalau tidak mau mentadaburi Al-Quran diancam. Walahum ayunun, dan juga bagi mereka ayunun, jin dan manusia itu diberi mata. La yubsiruna biha, matanya itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Dua, hati, mata dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun, dan bagi jin dan manusia azanun, diberi telinga. Tapi telinganya itu la yasmauna, tidak untuk mendengarkan biha, terhadap ayat-ayatnya. Tuh, jadi itu bedanya. Kalau kulubun itu hati ya, yafqahu itu pemahamannya. Kalau ayunun itu mata, kalau penglihatannya namanya basorun ya. Udunun telinga, tak pendengarannya marin udunun namanya samun, itu bedanya. Ya. Nah mereka itu ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, balhum, bahkan mereka adollu, lebih sesat. Tidak bingung orang mah ya. Namun orang tidak memaksakan diri, mata, hati, telinga digunakan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ini, baik kauniyah ataupun kauliyah,
ayat yang termaktub dalam Al-Quran ataupun jagat alam raya ini, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kalau kita terhadap ayat ini yakin, ya payah selamatkan diri kita. Ya, jangan sampai nanti kita terlempar karena kita enggan mempelajari, membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ya, maka kita akan terlempar nanti ke dalam api neraka jahanam. Cek Al-Quran, hati-hati. Bisi majarkeun cenah pasep mah abung abi tolong haji diancam. Henteu lain cek Quran ieu mah. Pasti menyampaikan hungkul. Ya, makanya selamatkan diri kita. Ulaika, kenapa mereka seperti itu? Humul ghafilun, mereka sedang menjadi orang yang lalai. Selamatkan diri kita dengan tadarus mempelajari Al-Quran. Tapi ingat, jangan mengejar kuantitasnya saja. Rusuh ibu teh yang hatam 30 juz ngebut maca teh atuh. Wah, geus asap coba paretot oge eta maca Quran terus ngebut entong nyantai we atuh bure ka mana. Ya, dalin tamatna. Tapi istiqomahnya amalan itu walaupun sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus, itulah yang amalan yang paling baik. Ibu hatam ya. Seminggu bulan Ramadan sudah hatam. Geus we nu 3 minguna teh maca-maca deui da. Geus abi mah teh tos hatam 30 juz macana ge istirahateun 3 minggu rugi ge. Kebagian Lailatul Qadar mah rugi ya. Keureuy we Bu sahalaman. Ya, enjingna sahalaman deui. Atau aya waktos tami 2 halaman gitu. Ulah rusuh. Da maca Quran mah warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu dengan tartil, artinya untuk rusuhan deka mana atau ibu-ibu da moal geus pinuh kurang diisian di urang ke beuki pinuh kumaha ke nanti berkerumun ya, bahaya ya, tidak boleh ya. Bagi kita ya tentu membaca Al-Quran harus menjadi bagian dari hidup ya, harus menjadi bagian dari hidup ya. Waktu selain baca Al-Quran, selain ibadah itu untuk hidup keduniaan, nah yang dipakai ibadah untuk hidup nanti dia di akhirat gitu. Jadi bagi dua ya. Baik, sekarang kita buka apa yang tadi kita baca dari surah Al-An'am, agar di samping mendapat pahala kebaikan dengan membaca ayat suci Al-Quran, kita buka pemahamannya, pengertiannya, maksud dan tujuannya apa, agar kita bisa memilih dan memilah antara hak dan batil, agar kita bisa tahu mana jalan yang harus kita lakukan dan mana jalan yang harus kita tinggalkan. Ayat 116 ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, agar kita tidak ikut-ikutan orang lain tong sok pipilueun lamun teu nyaho elmuna. Ya, jangan menyangka aku salah pan ini ayatnya ya. Jangan mengikuti orang atau amalan itu berdasarkan prasangka, tapi harus berdasarkan ilmu. Ya. Wa ing tuti aksaro mangfil ardi, dijelaskan oleh Allah, wa dan injika tuti kalian mengikuti aksaro kebanyakan mangfil ardi manusia di muka bumi ini, yudiluka mereka akan menyesatkanmu angsabilil lah dari jalan Allah. Tuh, jadi jangan karena mereka banyak merasa benar, tidak. Benar dan salah itu harus berdasarkan ilmu. Kajian teuing lobaan ari henteu berdasarkan ilmu mah tetap ulah disangka itu mah lobaan pasti benar. Jangan bilang pasti benar. Jadi benar dan tidak itu harus berdasarkan ilmu. Kalau amalan berdasarkan perintah, berdasarkan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan mengira. Ya. Karena di sini dijelaskan, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilukang sabi lillah, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Kenapa? Iya tabiuna, tiada lain yang kalian ikuti itu iladzana, hanyalah sebagai prasangka. Piraku doi dalobaan salah. Nah, prasangka orang mereka benar. Padahal kalau di dalam amal, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kalian mengerjakan apa-apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kananhu mas'ula, itu akan disual oleh Allah Subhanahu wa taala.
dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka ayat ini menjelaskan jangan kita mengikuti kebanyakan ya orang lain, tetapi kita ikuti harus berdasarkan ilmu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wa inhum illa yahrusun, dan tiada lain mereka itu illa kecuali yahrusun, mereka berbohong, berdusta. Hati-hati Bu, Al-Quran sudah menjelaskan seperti ini bagi kita dalam menentukan jangan berdasarkan banyak atau sedikit, tapi berdasarkan petunjuk. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu, huwa dia a'lamu telah atau lebih mengetahui man siapa yang yadilu tersesat angsabilihi dari jalannya, wahwa dan dia Allah juga a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin terhadap orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi ayat 117-nya menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap orang yang tersesat dan tahu terhadap orang yang mendapat petunjuk. Kita supaya mendapat petunjuk berarti harus mempelajari Al-Qur'an. Kan alif lam mim ayat pertamanya apa? Alif lam mim kemudian dzalika kitabul raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran ini isinya tidak ragu lagi, yakin. Ya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Fakulu maka makanlah oleh kalian mimma dari apa yang dzukirasmullah disebut nama Allah tatkala menyembelihnya. Ayam halal haram Bu, halal dagingnya, lamun disembelihnya menyebut nama Allah. Sapi halal, kalau disebut atas nama berhala atau sesembahan maka dagingnya menjadi haram. Ya, itu dijelaskan. Kalau yang mutlak haram itu satu daging babi, yang kedua darah itu mutlak haram. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu haram. Ya, nanti kita buka ayat yang lainnya. Ini dulu. Jadi kata Allah, makanlah oleh kalian dari apa yang disebut nama Allah tatkala menyembelihnya, alaihi atasnya. In kuntum jika keadaan kalian bi ayatihi terhadap ayat-ayatnya, baik terhadap Al-Quran ini, mukminin orang-orang yang beriman, yang percaya. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa malakum wa dan ma mengapa lakum kalian Allah tidak akan takulu kalian memakan mimma dzukirasmullah dari apa yang disebut nama Allah, ya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa yang disembelihnya atas nama Allah? Kenapa tidak mau, ya? Waqad fasola dan sungguh dia telah menjelaskan lakum bagi kalian maharroma apa yang diharamkan alaikum atas kalian illa kecuali madturirtum ilaihi dalam keadaan terpaksa. Jadi yang diharamkan itu sudah jelas. Ya, apa saja yang diharamkan? Ya, buka Al-Baqarah. Sudah jelas, Bu. Al-Baqarah 173. Kalau 183 tentang saum, kalau 173 tentang makanan. Innama sesungguhnya hanyalah haroma dia mengharamkan. Sesungguhnya hanyalah haroma dia mengharamkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala alaikum atas kalian, kepada kita semua. Al-maitata yang pertama bangkai. Kajian hayam ai geus maot mah bontong. Lebar itu anyar keneh Pak. Haneut keneh tuh ai geus maot bontong, Bu. Ya. Makanya disebut dengan daging apa tuh?
tiren ya. Daging tiren itu hati-hati Bu ya. Satu bangkai. Yang kedua wadama, darah. Ya, jadi begitu menyembelih darahnya ditampung, ngageblek tuh. Dikeretan teh jiga hati Bu. Marus namina teh. Nah, itu teh haram, darah. Nah, makanya kita kalau mencuci daging ayam itu yang bersih, jangan sampai masih ada darahnya. Lobari darahna burung pasak we, biar leuting. Ya, cing bersih nyucina, udah darahnya hilang semua baru pasak. Tong dipasak jeung darahna. Ya. Dua, darah. Yang ketiga walah mal khinjir, daging babi. Pak disebutkeun daging babi berarti cekerna meunang, Pak. Tulangna meunang, minyakna meunang. Yang dimaksud daging babi teh da eta teh sebagai contohnya kabehanana oge haram. Ya, ulah peda ieu mah pada nu di dieu ge daging babi, berarti lamun kulitnya mah meunang. Ya, tak ulah. Berarti semuanya yang ada dalam ya tubuh daging babi itu kalau dimakan haram. Ya, dimakan ya, Bu. Ini kan yang dimakan. Kemudian yang keempat wa mauhilla bihi, dan apa-apa yang disembelih li ghairillah, ya tidak menyebut nama Allah. Ya, banyak orang-orang yang masih percaya ya menyembelih kambing, menyembelih kerbau, dibawa ke lautan, diarak untuk Nyirorok Kidul. Ya, Nyirorok Kidul beki daging muning. Ya. Itu kan bukan lillah, bukan karena Allah. Kajian ting nu mencitna ustad. Ya, ari niatna untuk seperti itu haram dagingnya. Ya, harus betul-betul lillah. Makanya di sini wama ukhila li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Pamanituro, maka barang siapa turo terpaksa darurat goyro bagin tanpa menginginkan wala adin, dan juga tanpa melampaui batas pala ismalai, maka tidak ada dosa. Yang bagaimana Pak darurat? Contoh ibu aya di leuweung, culak cideuk geus beuteung geus lapar, udah hareup neangan kelenci teu meunang, neangan rusa teu meunang, aya tengan eta we babi ngan hiji-hijina. Nya pencit we ku ibu teh ai wani kitu ge, nya teu mah cara oge. Darurat tidak ada makanan. Ya. Nah, maka pala isma tidak berdosa, tapi waladin jangan melampaui batas sacukupna we, ngaganyel beuteung ulah lapar teuing, ulah ieu mah geuning ngeunahnya. Kewe ya sesana lebar mun teh dibawa dibekel. Eta teh kayaknya waladin tong berlebihan. Jadi bolehnya terpaksanya hanya untuk mengatasi saat itu, jika tidak makan ya akan mati darurat pisan. Ya, nah maka itu kata Allah pala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Ai daging nama tetap haram, tapi tidak dosa. Kenapa? Karena darurat. Yang ditakutkan itu dosanya, Bu. Ya, maka Allah memberi keringanan. Daripada daging babi mending maot atau bunuh diri meureun. Kan urang teh ibadah yang kene. Hirup aya kene ngabelaan. Ya teu dahana naon mending milih maot di dinya aya makanan yang bisa dimanfaatkan. Syaratnya satu, jangan berlebihan, cukup we ngaganya lapar ya. Menjaga kelangsungan hidup. Nah, itu namanya darurat. Nah, kata Allah, fala ismala, ini kan keringan dari Allah. Tong dikira-kira kurang mending maot jihad dengan haram. Ya, Allah memberi keringanan ini pala ismalai. Ya, Allah memberi keringanan, kenapa kita tidak ambil ya? Nah, syaratnya itu ya, jangan berlebihan. Makanya kita harus tahu ayatnya, ya harus tahu ilmunya biar kita tidak salah mengambil langkah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Ya, itu satu. Banyak Bu tentang makanan yang diharamkan, pada intinya ada 4. Ya. Kemudian ada dalam surah Al-Maidah, itu manggalah nanti dipelajari saja ya, tentang makanan udah kelewat. Ya, lamun hilap deui berarti Ibu teu pernah follow up pisan. Ya, tuh ayat
3 mangga dicatat teh Bung kayak diawas di buminya. Mangga eta barang-barang nu diharamkeun aya nu terjepit aya nu tercekik mangga lah itu. Al-Maidah ayat 3 itu udah kelewat tapi silahkan dipelajari lagi supaya jelas ya. Nah itu Bu. Nah, lanjutkan. Jadi di dalam ayat ini pun ya illa kecuali maturirtum ilaihi kecuali dalam keadaan terpaksa darurat seperti tadi. Wa inna dan sesungguhnya kasiron kebanyakan layudilluna sungguh mereka menyesatkan biahwaihim dengan hawa nafsu mereka bigoiri ilmin tanpa ilmu. Tah di dieu pentingna neangan ilmu teh ya. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala huwa dia a'lamu lebih mengetahui bil mu'tadin terhadap orang-orang yang melampaui batas tiga tadi tah. Allah nyaun ku ibu dibekal sesana keur engke lebar tah melampaui batas enggak boleh da Allah mah terangeun ya. Hati-hati zaman sekarang mah yang dioplos jeung sapi gini nya ya. Hati-hati. Maka ilmu itu perlu dipelajari kumaha bentuk daging sapi, kumaha bentuk daging muning, ulah bae kumaha nu dagangna we. Nu dagangna heuh, nu dagangna nyari keuntungan yang lebih besar, dioplos kita nggak tahu ya. Memang kalau nggak tahu nggak ada masalah, tapi masalahnya kita harus mencari tahu gitu ya. Lanjut dikit lagi. Wazaru dan kalian tinggalkanlah dohirul ismi dosa yang tampak wabatina dan dosa yang tersembunyi yang besar yang kecil ya tinggalkan dosa-dosa itu yang jelas-jelas yang tersembunyi juga tinggalkan. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yaksibuna mereka berbuat al-isma dosa sayuzzauna pasti yuzzauna kami akan balas mereka akan dibalas ini ya akan yuzzauna dibalas bima kanu yaktaripun dengan sebab apa yang mereka perbuat ya. Jadi karena Allah Maha tahu dosa yang nampak yang tersembunyi yang besar yang kecil maka bagi orang yang melakukan dosa pasti akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Dosa mendapat balasan siksa. Kalau kebaikan mendapat pahala kebaikan. Itu tentang bahasan surah Al-An'am, terutama tentang makanan. Silakan dipelajari lagi agar kita bisa menentukan sikap karena sangat urgent. Ya, jangan sampai kita memakan barang atau binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja untuk kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus pribadi saya sendiri dan juga umumnya buat jemaah. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, ada beberapa pertanyaan juga nugas direncanakan cenah orang tanya Pak Asep. Masya Allah segana aya isian amplop aja amplop naon ieu teh sana pertarosan ya mah. Masya Allah. Ya lah nu kacabaknya lain dipilihan dia mah pangkacapang nawa ya. Saya melaksanakan puasa tapi suami tidak. Kemudian saya melayani suami. Apakah saya berdosa? Melayani na iraha ibu ya. Siang apa wengi? Lamun wengi halal. Ya. Lamun siang haramu. Hah? Oh, lain makan, nah bisi dah itu jelas itu melayani suami nah itu udah bingung. Melayani suami makan, apakah berhubungan kan beda, ya. Itu jelas ibu mana harus kenana. Ayo melayani suami mah tuh masih tuang gitu. Saya melaksanakan puasa tapi suami tidak. Kemudian saya melayani suami makan, asal ibuna udah ngiring tuang. Apakah saya berdosa? Tidak, Bu. Ya, ibu tidak berdosa karena taat kepada suami. Tapi perlu diingatkan oleh ibu sebagai usaha dan ikhtiar. Apa? Yayang atuh saum kali-kali mah. Dah teu kuat pan gawe capek. Ibu ngeleh kayana.
Ya, asal ibu ulah ngiring maturan tuang, ayo atuh orang sareng 11 12 eta mah. Ya, ibu enggak berdosa. Suami juga mungkin tidak saumnya apakah karena kerja lelah, kan beda-beda nih. Ada juga yang karena kebiasaan memang saya mah tara puasa, misal gitu. Ya, itu kita ya harus bisa memilih dan memilah. Bagi ibu sendiri tidak berdosa, tapi ibu ada kewajiban untuk memberi nasihat. Satu, merenang minimal nasihat teh atuh bapak da ieu teh nu sanes mah saum atuh tuangna nyumput teh ngaras teka tinggal kumurang kali hawatos. Minimal ibu bisa memberikan saran dan nasihat. Ibu sendiri tidak berdosa ya karena taat kepada suami ya. Itu Bu ya. Nasihatan ibu insyaallah biasa. Si capeun da. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak menunaikan kewajiban yang 5 waktu sholat ya, maksudnya tidak sholat, puasanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti yang awal pertama dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya lulus ya, baik sholihat soluha kullu sairu amali, maka lulus semua amal yang lain. Tapi kalau sholatnya ditolak, tidak ada amal sholatnya, maka amal yang lain juga tertolak. Itu modal utama itu sholat. Kan perintah sholat mah sampai langsung Allah tidak menitipkan kepada Jibril, diangkat Rasulullah melalui Mi'raj, langsung perintah sholat itu, maka wajib hukumnya ya. Bagaimana yang puasa ada manfaatnya buat dirinya sendiri secara lahir, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak mendirikan sholat maka akan sia-sia ya, mangga dari panjangkan ke panjang di ponok gitu anu penting mah sholat dulu kan. Assalamualaikum. Dalam melaksanakan sholat tarawih untuk ibu-ibu afdolnya di rumah apa di masjid Pak Ustad? Dua nana afdol nu dipilarina naon? Satu upami hoyong berjamaah ya mangga ke masjid, tapi izin caroge. Upami hoyong ya itu berjamaah langsung afdol, karena perempuan itu ya bagusnya sholat di rumah, mangga berarti tidak mendapatkan pahala berjamaah. Atau lebih baik ibu sekeluarga sholatnya di rumah, mangga ya ngan teu boga nilai silaturahim jeung tatang aya tahu. Jadi plus minus pilihan hidup Bu ya, afdolnya di rumah apa di masjid, mangga pilihan bagi ibu. Hoyong husu nyalira nunutan teka tinggal kuno sanes di bumi. Kan gitu Bu ya, mangga bade di masjid mangga, bade di bumi mangga bagi ibu-ibu ya. Bade tos tarawih tos salat isya langsung mangga, bade engke bari nyiapkeun sahur mangga ya, itu pilihan ya Bu ya. Insyaallah semuanya mendapat pahala kebaikan. Kalaupun tidak berjamaah ada nilai tidak bersilaturahimnya ya. Coba mangga pilih. Pak saya mah bingung dah pilihan batu. Kumaha ibu pada di bumi mangga, pada di masjid mangga. Afdolna nu mana? Dua nana ge afdol. Ya, jangan menyalahkan, Bu. Assalamualaikum. Batasan imsak itu betul waktunya sholat subuh ya. Yang disebut fajar itu adalah fajar siddiq. Baik, Bu. Buka. Karena jelas Bu, upami dijawab ku imsak itu aba persiapan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu ya subuh. Pak cek saha mangga Bu buka 187 panjang Bu. Al-Baqarah. Iya Bu. Pak sembong jawab ku dongeng mah dijawab ku Quran mah enggak 187. Tah ibu Pak Asep tadi teh melayani suami teh sugan teh nu ieu makana ieu teh ayatna aya. Uhilla lakum dihalalkan bagi kalian lailata siang pada malam puasa itu ropasu bercampur. Jadi ibu ulah puasa 30 poe beurang peuting aduh karunya ibu karunya si anak karunya halal cek Allah Subhanahu wa taala. Ropasu ila nisaikum bercampur kepada istri-istri kalian, tapi lailata malam kade Bu ya ulah amak lah mencara nyuankeun wengi-wengi mun siang takol. Siap. Yang berkaitan dengan ini pertengahannya Bu
wa kulu wasrobu, jajaran atau sop keempat. Atau mau dibahas semua jam berapa, Bu? Bahasanya punya ada mau tuang bang, lihat mau bahas sadayana tuh. Jadi halal bagi yang laki-laki mencampuri istrinya pada malam hari, ya. Hunna libasun, perempuan itu libasun, pakaian, lakum bagi kalian, wa antum dan kalian juga libasun lakum, pakaian bagi mereka. Jadi laki-laki perempuan suami istri itu sangat saling membutuhkan, ya. Alimallah, telah mengetahui Allah anakum sesungguhnya kalian kuntum, kalian telah tahtanuna, kalian mengkhianati atau tidak bisa menahan. Allah mah nyahuan atuh ka ibu ka bapak, lamun sabulan lamanya siang wengi teu bercampur, Allah mah terangeun ibu moal tahan. Cek Allah lain cek abi. Eta mah ibu ngaraos mangga teu ngaraos bios. Ngan kata Allah, anakum sesungguhnya kuntum tahtan, kalian teh moal tahan lamun ya 30 hari siang malam mah. Pataba, maka Allah menerima taubat alaikum atas kalian, wa'afa dan memaafkan angkum dari kalian. Pal ana, maka sekarang kalau dulu mah ya ada pertama kali perintah saum ini ada yang sampai pisah rumah. Ya ngarep puasana jongjon pokoknya mah borang peuting teu panggih. Ya. Ya. Sebulan atuh Bu. Tah maka Allah menjelaskan pataba, diampunilah nunggeus manggeus. Ya wa apa dimaafkan. Pal ana kata Allah, maka sekarang basyiruhuna. Pergawilah istri kamu itu, ya. Wabtagu dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan bagi kalian, ya. Tapi nggak ada syaratnya, kalau i'tikaf tidak boleh. Selanjutnya nanti ya. Nah ini Bu yang berkaitan dengan batasan imsak. Wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, hatta sampai yatabayyana lakum jelas bagi kalian al-khaytul abyadu benang putih, yaitu pajar, minal khaytil aswad dan benang hitam yaitu gurub matahari. Jadi saum itu harus jelas antara maghrib dan fajarnya, dimulai dari terbit matahari ya fajar, kemudian sampai gurub matahari. Nah ini yang disebut khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri, dari waktu fajar. Nah itu Bu ya, fajar itu subuh. Gimana Pak kalau imsak suka ada sirine sebelum adzan subuh? Itu namanya pertanda aba agar kita bersiap ya. Begitu sirine berbunyi ibu keur minum, aduh kumaha utah kentang lega kesepkeun ya. Pamang Bu. Ya. Kan da can adzan subuh. Nah kalau adzan subuh wayah nah ya berhenti. Jelas ya Bu ya? Ya. Jadi minal fajri, fajar batasannya. Suma kalau sudah terbit fajar, suma atimusiam, sempurnakan saum ilalail sampai malam. Gitu Bu, pelajari 187-nya. Nah, ini yang dilarang. Wala tubasiruhuna, dan janganlah mereka menggauli perempuan wangtum akipun, sedangkan mereka sedang beriktikaf fil masjid, di dalam masjid. Caroge ibu teh iktikaf ceritana di masjid. Ayo bang, wangi sumping ka ibu, entong Bu, tak lah bapak keur iktikaf atau henteu tuh batal iktikafna, gitu Bu, cariosan ku ibu. Kecuali batal iktikafna, ya. Jadi Allah menjelaskan jangan menggauli istri sedang kalian sedang beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah ketentuan Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Karena tinggalkeun heula keur itikaf mah wayahna ibu kudu ngartos deui bapana itikaf di masjid teh. Ni si bapak itu balik-balik, itikaf we hayo. Entong oge kitu. Dukung ai cara itikaf di masjid teh. Ya ditinggal oge bilih ka mana karep monggo itikaf di masjid tapi teu aya pilarian oge ku ibu. Ya mangga itu mah ya diatur-atur.
Kadzalika demikianlah yubayyinullah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas bagi manusia la'allahum yattaqun semuanya muaranya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas tanda imsak yang sesungguhnya adalah waktu subuh. Dua deui ini banyak-banyak deui. Ane teh berenang itu membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa? Tergantung, Bu. Ya, berenangna ibu ditelan teu airna. Satu itu rawannya itu, Bu. Ya. Kemudian berenangnya di mana? Berenangna awewe jeung lalaki campur lain mengurangi deui atuh eta mah geus leungit pahalana ge. Kan harus disaumkan matanya, ya. Jadi tergantung kita berenangna di mana, di najolah ada kumaha ya. Lamun di tempat umum laki-laki perempuan campur berenang leungit pahalana, lain kurang deui. Ya, itu satu. Kemudian kalau berenang sendiri tempat laki-laki tergantung niatnya apa, olahraga ya harus hati-hati jangan sampai terminum. Tapi da riskan, namana ge main air teuleumnya berenang haus-haus teh ketelep we. Ya usahakanlah hindari dulu berenangnya tuh sebulan meureun berenang malah naon. Daripada rawan, Bu, itu nu naros teh ibu-ibu teh murang kali ibu-ibu sok berenang. Kela. Ya saya sok berenang aduh. Ampun. Anak-anak maunya titipan ya tehnya, aduh. Ya Bu, tergantung situasi lah. Kalau memang tugas dari sekolah, ya kita juga bisa memilih dan memilah lah. Sarankeun ka guruna tuh, Bu Guru, Pak Guru gitu ai puasa kieu mah tong berenang gitu we. Kasih masukan, henteu wae diberi masukannya eta mah terserah. Ya. Terakhir Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Di bulan Ramadan karuhun kita orang-orang karuhun gitu orang-orang seorang dan kita yang sudah tiada, orang-orang tua kita yang sudah tiada katanya pulang ada di rumah kita. Cek saha ibu? Aneh wae. Pan di dalam surah Zumar dijelaskan bahwa orang yang mati itu ruhnya dipegang, sanu bisa ngelepaskeun anak, ya. Balik kula ka rumah rek minta kue lebaran gua. Kayak Bu ya, yang sudah mati itu ada di alam ruh, di sepeda alam. Dek naon pulang ke rumah orang, ada juga yang suka menyerupai. Jadi selama itu biasanya manusia itu bersama dengan jin yang suka ngikut-ngikut. Nah, begitu dia pulang, apal persis suara, jika suara si emak itu yakin, itu jin Bu. Karena memang selama hidupnya jin itu berdampingan dengan si ibunya, apalun atuh. Ya pasti hafalun, tina suarana, tina apanya hafalun. Dan orang yang mati mah semuanya berada di alam ruh, nggak bisa lagi balik ke rumah, ya nggak bisa. Ya, itu Ibu ya. Di alam ruhnya, lamun bahagia, alhamdulillah senang dapat nikmat. Ya tapi kalau ya banyak dosa, aduh boro-boro heula euy ka bumi bari naon. Ya itu ya Bu ya. Jadi itu hanya mitos saja Bu. Ya. Apakah mereka orang tua bisa mendengarkan saat kita membaca Al-Quran dan apa manfaatnya? Kalau mendengarkan baca Al-Quran, mendengar Bu. Ya, tapi tidak bisa beraktivitas. Doa kita sampai, bacaan kita sampai. Ya, itu Ibu ya. Jadi pernah kan dulu dibahas tentang orang yang lewat ya ke kuburan Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah kemudian bergegas cepat ya sampai sahabat bingung bertanya, Rasulullah kenapa engkau bergegas-gegas berjalan? Karena aku mendengar ya penghuni alam kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kuat menahan ya atau mendengar suaranya, maka bercepat-cepat. Begitu pulangnya ya Rasulullah santai, padahal jalannya sama. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasulullah engkau tadi perginya tergesa-gesa, sekarang pelan-pelan? Ya, ternyata apa? Ya orang atau yang sudah meninggal itu ya mendengar bacaan ayat suci anak-anak. Nah, gitu Bu. Ceritanya seperti itu ya. Itu kisah yang
ada pada dulu pernah disampaikan perasaannya Rasulullah saat melewat ke salah sebuah makam ya. Nah, jadi kalau doa kita insya Allah sampai ya. Allah alam, karena memang itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Al-Qur'an ataupun doa sama gitu. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya luar biasa, Bu, ya. Dari mana? Dari rumah saja baca Al-Qur'an, ya. Kenapa? Itu adalah berarti orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga anaknya membaca Al-Qur'an itu pahalanya ngalir, ya. Karena doa anak itu pasti sampai kepada orang tuanya. Itu saja, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Mas Anes, Bu. Itu saja, Bu, mungkin yang bisa dijawab, insya Allah. Mudah-mudahan kalau misalkan belum puas, mudah-mudahan nggak puas sehingga bisa bertanya lagi ke ustadz yang lain atau ke majelis taklim yang lain. Tapi insya Allah apa yang disampaikan semuanya berdasarkan ayat suci Al-Quran, terutama tentang imsak tadi. Ini ayatnya jelas, ayat 187. Pasnya adalah sholat subuh atau terbit fajar ya. Kalaupun imsak sedina itu sebagai pertanda aba-aba agar kita bersiap untuk menahan ya lapar dan haus, berhenti memakan ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.